cuman kerjaan tidur, main HP, karena tiba-tiba bisa menghasilkan. Iya. Katanya lewat PC, padahal enggak lewat HP. Aku menyanyikan, itu Iya. pertama sekali kontraknya mobil. Tes 1, 2, 3 cek, dicoba. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Oke teman-teman podcast, ini katanya tidak pernah di depan kamera. Biasanya Hai. ini ada di belakang layar ya. Iya. Ini perdana. Perdana, Reynaldo. Terima kasih sudah berkunjung ini ke apa ini istilahnya ya? Ini studio atau apa ya? Iya, studio. Ruang tamu podcast ya. Ruang podcast. Malam ini sudah jauh-jauh datang dari Palu. Oh, tidak seorang Tuli asli memang. Tapi saya dengar-dengar ini hitsnya banyak di Palu ini ya. Iya sih. Bagaimana nih Rey? Kesehariannya? Ya keseharian biasa, santai di rumah tidur, main HP. Emang kerjanya di HP? Saya dengar-dengar banyak aktif di Palu sama teman-teman di Palu. Iya sih banyak aktif di Palu, memang kerjaan di Palu. Oke, kerjaan bagaimana itu kalau boleh tahu? Ya kerja di sosial media sambil kita ngedit-ngedit video buat konten di YouTube. Oke. Jadi itu yang akan kita bahas teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang ini sosok inspiratif juga ya. Saya bisa katakan seperti itu karena yang pertama dia multi talent, yang kedua itu hits ya. Ya, nah. Tidak itu. Dan yang ketiga itu kreatif ya. Saya bisa katakan seperti itu karena Reynaldo ini banyak dikenal dengan karya-karyanya yaitu video-video sinematik. Tapi uniknya menggunakan apa, Rey? Menggunakan HP. Menggunakan HP. Pasti banyak yang tidak percaya ini, yang pernah nonton videonya Rey ini. Kemarin tadi kita sempat cerita-cerita, ternyata banyak yang nonton videonya Rey dan mereka hampir tidak percaya kalau Rey itu hanya menggunakan HP. Ya sih, banyak yang bilang gunakan kamera, ngedit juga lewat HP. Gitu. Katanya lewat PC, padahal enggak lewat HP. Memang tidak punya alat sih. Kita berkarya memang tanpa batas, coy. Sampai orang banyak tidak percaya Rey itu menggunakan handphone, itu bagaimana ceritanya, Rey? Saya juga kurang tahu, memang saya gunakan handphone, saya tiba-tiba memang persepsinya orang dibilang saya tidak percaya ini guna HP. Mungkin antara transisi apa. Padahal transisinya ada semua kok di handphone. Editnya di handphone, videonya di handphone, memang. Jadi untuk membuat sebuah hasil video yang berkualitas itu tidak, Rey sudah membuktikan ya kalau peralatan yang seadanya dengan menggunakan HP itu bisa sampai-sampai membuat sebuah karya yang profesional ya. Kita bisa katakan seperti itu. Saya dengar-dengar Rey sempat banyak yang tanya-tanya, yang riak itu bisa diceritakan tuh. Maksudnya? Yang tanya-tanya ada yang minta belajar. Iya sih, ada yang minta belajar. Itu dari mana, Rey? Gunain HP. Ya macam-macam sih, ada yang dari Jawa. Ada sempat kemarin orang barat sih, pakai bahasa Inggris, coy. Orang barat. Iya. Wow. Tiba-tiba nge-DM pakai bahasa Inggris, saya tahu bahasa Inggris, saya sama temanku ternyata dia tidak tahu. Ternyata habis di DM, ya kita bukan Google Translate, saya tahu artinya. Dia tanya soal apa? Dia tanya soal KineMaster, cara ngedit di KineMaster. Di handphone ya? Di handphone. Orang barat tanya ke Rey tutorial cara membuat video sinematik pakai handphone ya. Pakai handphone. Ini anak toli-toli tapi karyanya banyak dinikmati dan banyak banyak orang-orang di luar sana yang penasaran sama Rey ini. Termasuk saya pribadi juga ya. Kita berkarya tanpa batas, coy. Maksudnya kita mau berkarya dibatasi dengan alat itu ya. Itu pecundang lah dibilang. Masa kita cuma antaran alat nggak bisa berkarya. Bisa lah, semuanya yang ada di sekitar sini bisa jadikan ya kreativitas. Boleh lah. Yang memotivasi Rey ini sampai betul-betul fokus ya, atau kita bisa bilang ya banyak ngulik-ngulik video footage, banyak ambil-ambil video sinematik ini sebenarnya apa? Iya, memang hobi sih. Memang berawal dari hobi, pertama cuman iseng-iseng pertama video. Tapi pas iseng buat video ternyata ada yang nikmati, bilang lanjutkan Rey, video melanjutkan karyamu Rey. Melanjutkan itu saya sih. Sampai saat ini. Sudah banyak yang order juga ya? Iya. Kalau itu ya sih ada. Tapi cuma di kelas Palu sih.
Wih, kelas Palu, Naik wih. kelas Palu. Cuma Ih, kelas Palu, Mama. guys. Kata-kataku ini sombong sekali. Sorry, Kak. Sorry. Bahkan kelas Palu ya. Dan Iya. mereka enggak masalah dengan Ray hanya menggunakan handphone. Tidak masalah. Nggak ada masalah. Sempat saya kemarin memang diundang untuk video dari wali kota di Kota Palu. Oke. Sempat jadi videografernya. Setiap dia pergi, saya ngeliput editnya lewat HP. Pernah jadi videografer wali kota Ya, Palu menggunakan HP. menggunakan HP. Iya. Wow. Memang tanpa batas itu saya buat tanpa batas. Sampai bisa wali kota gunakan jasanya Ray itu bagaimana? Pertama tim medianya cuma lihat video-videoku di Instagram. Habis lihat video Instagram, tiba-tiba dipanggil ketemu sama mereka. Ketemu sama mereka, tanya videonya lewat apa? Saya bilang lewat HP, bukan lewat PC. Saya bilang bukan lewat PC. Dia bilang oh boleh. Jadi kita videonya lewat HP, saya bilang lewat HP. Memang hasilnya ya boleh dikatakan. Nah, boleh lah untuk wali kota karena cuma untuk meliput kan. Ya ini menarik, Ray. Ini sebagian apalagi kalau kita di daerah Kabupaten Tole-Tole contohnya ya. Konsumen itu kadang merasa bahwa peralatan dari si yang menawari jasa ini merupakan harga mati ya. Jadi kalau hanya menggunakan handphone biasanya di daerah-daerah itu kadang-kadang mereka tidak percaya dengan hasilnya. Tapi ya ini beda ya kasusnya dengan Ray. Bahkan di kota sana dia bisa membantah bahwa peralatan yang seadanya itu bisa juga kerja-kerja profesional ya, bahkan sampai wali kota ya. Sampai sekarang, Ray? Sampai sekarang memang video buat konten di YouTube masih gunakan HP. Oke. Gunakan HP. Berarti lebih banyak di Palu sekarang? Lebih banyak di Palu. Buat konten lebih banyak di Palu. Oke. Memang kerja di Palu. Memang kerjanya memang itu Ray ya untuk konten. Ya, kalau untuk konten kerjanya. Satu istilahnya main jobnya ya di sana ya. Jobnya di Palu itu buat konten video. Memang Ray ini hobi ngekonten, hobi video ini dari kapan? Hobi video dari 2020. Itu awal mulanya saya buat video iseng-iseng ajak lewat Instastory, saya ajak cuman bakode, dia bilang ada yang mau buatkan video, padahal saya nggak tahu buat video. Nggak tahu sama sekali buat video. Sudah tiba-tiba ada yang balas, saya Kak. So, oke, kita ketemu. Oke, pas kita ketemu langsung saja ke pantai buat video. Perempuan. Sudah pas saja ke pantai, pas sampai di pantai bingung, apa yang saya buat ini? Padahal saya nggak tahu buat video. Sudah saya video sembarang, tiba-tiba saya ngedit tengah malam, tapi ngeditnya memang betul-betul serius. Ternyata alhasil ya perempuannya yang saya video suka ya. Iya, sampai puas. Itu pengalaman pertama kali. Pertama sekali. Terus Ray yang digunakan softwarenya apa kalau di handphone? Itu KineMaster ya, untuk om bule yang bule. untuk pencipta KineMaster. Mungkin bisa yang nonton kebetulan lewat di podcast. Ini loh salah satu pengguna yang profesional ya untuk software. Enggak dikatakan profesional, lagi belajar. Ya, enggak sombong ya. Terus Ray, yang digunakan hanya satu software saja atau berbagai macam? Berbagai macam sih, tergantung dari hasil videonya. Hasil videonya nanti mau dibuat jadi apa, mungkin saya gabungkan dengan ada softwarenya, ada VN editor dipakai, digabung. Ada bisa juga pakai PixArt untuk fresh frame. Banyak sih aplikasi digabungkan dalam KineMaster. Oke, menarik Ray. Ini saya bisa bilang bakat ya, karena baru pertama uji coba, modal keberanian dan mungkin karena itu perempuan juga, sampai tidak sengaja videonya bagus ya. Bukan tidak sengaja ya, karena ini bakat ya. Mungkin itu bakat terpendam. Ya. Ray ini memang ada teman atau keluarga yang memang istilahnya ya mempengaruhi Ray sampai Ray punya inisiatif, saya mau coba-coba nih. Tidak sama sekali, memang kemauan diri sendiri. Berarti di circle-nya Ray itu memang tidak ada yang memotivasi. Sama sekali tidak ada. Itu dari dalam diri sendiri ya. Iya. Tadi sempat di-mention terkait Instastory. Ini menarik ini. Teman-teman potes ya. Ray ini juga ternyata aktif dan bisa dikategorikan sebagai selebgram juga ya. Tidak selebgram, tidak. Ronaldo
Ya saya dengar-dengar sampai saat ini ya, Aktif itu memegang akun-akun besar sebagai admin ya. Iya. Ya, mungkin salah satunya adalah mau disebutkan? Ya. Ya karena sudah ada di bajunya ya. Ya. Ada di bajunya ya. Sudah tutup. Sudah dilihat dari tai. Ya mungkin mohon izin ya kakak-kakak, teman-teman Like Indonesia. Iya. Jadi mungkin salah satunya ada Like Indonesia. Like Indonesia. Wow, ini salah satu kalau kita bisa bilang salah satu akun terbesar juga Iya, ya satu akun terbesar di Sulawesi di Tengah. Sulawesi Tengah. Tapi kita mainnya se-Indonesia sih, tapi saya masih menyangkut untuk Sulteng. Terkenalnya di Oke. Sulteng. Berarti chapter akun-akun ini memang ada di hampir semua daerah Hampir ya. semua daerah ada seluruh Indonesia. Oke, dan Ya. bukan hanya itu ya. Ada berbagai macam juga ya sebenarnya. Cuma ini rahasia publik. Kita tit. Jadi jangan sampai kita sebut ya. Ini kebetulan dia pakai maka kita mention. Dan sampai kita sebut sudah banyak yang DM Ray. Repost dulu. Repost dulu. Astaga. Yang paling besar berapa followers yang sementara dipegangnya? Followers 21.000. 21.000 ya. Tebak sendiri ya teman-teman ya. Tebak sendiri. Jadi sampai 21.000. 21.000 followers ya. Ya, itu Like Indonesia. Itu Like Indonesia. Ya. Yang selain Like Indonesia mention berapa jumlahnya? 25.000. 25.000. 25.000. Wow. Itu sampai terjun ke dunia admin Instagram dalam skala besar seperti itu, Ray, bagaimana, Ray? Terjunnya saya memang ingin mengabadikan memang keindahan yang ada di Toli-Toli, di daerahnya kita masing-masing. Menarik. Berarti motivasinya memang untuk daerah ya? Untuk daerah. Jadi biar terkenal sampai keluar, tapi Wow. melalui sosial media. Bahwa ternyata ini daerahnya kita ini ternyata indah, coy. Nggak kalah indah sama daerah lain di luar. Mantap, siap. Itu dimulai dari kapan, Ray? Itu awal mula 2017. 2017 sudah 2017 memulai sudah ya. memulai. Oke, itu kalau untuk mengelola sebuah akun besar seperti itu, Ray, memang terorganisir atau hanya sendiri, Ray? Ya, terorganisir sih, bareng tim. Tapi kita buat akun memang harus konsisten. Banyak sih yang buat akun kayak begitu jadi admin. Ya. Cuman sampai setengah tahun, 1 bulan udah vakum lagi. Memang kita harus konsisten saja. Nah, ini menarik. Mungkin ada tips-tips, Ray, bagaimana cara mengelola sebuah akun itu hingga dapat menarik followers dan pemirsa-pemirsa yang ada di luar sana. Ya, kalau untuk buat akun jadi admin, ya terutama kita harus konsisten. Terutama untuk konten-konten harus menarik. Nah, jangan pernah itu tidak posting. Nah, setiap hari harus posting, konsisten, harus update berita-berita yang ada di daerah masing-masing. Ya gitulah, konsisten. Yang penting intinya saya konsisten. Konsisten Sama pegang akun. Not ya. Dan ya saya sendiri kalau pegang akun, Ray, ya konsisten sih. Konsisten. Cuma masih begitu-begitu juga followers. Ya minimal tiap hari upload lah. Tiap hari upload Ya dan minimal tiap hari upload biar uploadnya ada harus menarik juga ya. Harus menarik juga sih Wow. uploadnya. Ini mungkin salah satu dari bakatnya Ray yang yang itu tadi ya, sehingga menarik juga ya, Ray ya. Bakat apa sih? Terus, Ray, seberapa menjanjikan bagi seorang Reynaldo dalam mengelola sebuah akun Instagram hingga mungkin saking asiknya ini jadi Jadi rutinitas ya. Iya. Oke. Dari segi profit. Dari segi profit ketika ada endorse saya sih kasarnya endorse. Ketika ada endorse ya. Sebenarnya awalnya kita buat akun, sebenarnya saya tidak tahu itu persoalan endorse. Ternyata pegang akun Instagram ini menghasilkan. Itu sama sekali saya tidak tahu. Pas setahun saya pegang 2017 pertama tidak ada menghasilkan, pas 2018 tiba-tiba menghasilkan. Yang saya terima pertama itu 120.000. Saya senang sekali. Kaget, cuma main HP, main Instagram, tiba-tiba ada masuk 120.000. 120.000 itu dari? Itu dari endorsement. Mobil. Itu di akun pribadi atau? Itu di akun Like Indonesia. Oke, Like Indonesia. Itu pertama sekali kontraknya mobil. Wow.
pernah kontrak mobil. Langsung mobil Itu ya. masuknya dari Palu, Toli-Toli, dan Buol. Itu masih berapa akun sih yang kontraknya mobil, masih ada 3 akun, 4 akun. Berarti menjanjikan, cukup menjanjikan ya? Cukup menjanjikan, asal Oke. konsisten. Asal konsisten guys. Itu tadi itu apa? Dari tadi Rey ini mau cari-cari apa ya? Saya Klik gitu. Dan itu masuk itu ya. Oke, bisa jadi opening. Oke, jadi Rey, sekarang anak-anak muda ini kan ya, banyak kan yang berpikir bahwa setelah lulus SMA contohnya atau setelah lulus kuliah itu mereka banyak yang kejar-kejar sebagai pegawai iya ya. sih. Dengan ini mungkin kita bisa lihat ya bahwa dengan kreativitas itu juga bisa dapat menghidupi kita ya. Betul. Bagaimana, Rey? Dapat sih. Ah, ah. Kalau untuk apa nih, orang sekolah ya dapat ijazah, orang kuliah dapat strada. Memang satu langkah menuju sukses, tapi tidak menjanjikan. Oke. Saya saja tidak sekolah, coy, serius. Oke, menarik. Sana lulus sekolah. Sana lulus Rey? sekolah. Bukan lulus sekolah, saya berhenti sekolah Berhenti kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Ah, ah. Pas semenjak berhenti sekolah, ya saya kerjanya bangunan awalan Oke, 2016. oke. Kerja bangunan, nggak lama main HP, dapat HP, pegang HP, main Instagram. Ya apa yang bagus dibuat di Instagram ini? Soalnya main untuk Instagram pribadi, kayaknya, saya main mana ya, masih malu. Jadi kita buatlah, perkenalkanlah Tol-Tol ini. Buat Tol-Tol ini indah keluar kota. Wow, cukup inspiratif ya Rey ya. Boleh tahu Rey kenapa bisa sampai berhenti? Sangat disayangkan loh. Ini astaga, saya berhenti sekolah pertama, guru tegur, dia bilang, "Rey, sehari nggak sekolah, panggilan orang tua." Tiba-tiba saya ikut balap, coy. Oh, ikut balap Tiba-tiba ya. ikut balap 1 minggu nggak sekolah. Ya, ini jadi PR juga Jadi ya PR untuk serius. guru-guru ya. Ya, pas Mana guru di sini? iya, itu bapak guru. Jadi untuk sebuah kesuksesan khusus untuk murid ya, Iya. untuk anak itu tidak melulu terkait tentang seberapa pintar matematikanya, seberapa pintar sainsnya, bahasanya, tapi kita juga harus mampu melihat bakat-bakat yang ada di dalam diri Betul. setiap anak-anak itu. Karena kunci dari sebuah sebuah kesuksesan itu sendiri itu tidak melulu terkait itu ya Rey ya. Dan Rey sudah Sekali. membuktikan itu bahwa ya mungkin dari segi background pendidikan Rey itu mungkin sudah pernah putus sekolah. Tapi bukan berarti dia tertinggal ya. Rey mampu bangkit dan saat ini dia mampu membuktikan bahwa dia juga dapat mandiri ya. Mandi Bisa sendiri. dikatakan mandi sendiri, cuci piring sendiri. Dapat mandiri dari segi finansial dan dapat menghasilkan ya inilah Rey Bolehlah ya. kehidupan sehari-hari. Kemarin juga Rey saya sempat kita hadirkan ya. Sama juga teman kita namanya Mufid ya, anak sama-sama anak daerah Toli-Toli dan Ya, itu nama ya anak konten kreator juga kan? konten kreator. Itu hebat. Iya. Sempat viral kan? Yang Sempat viral viral. itu. Viralnya Dan di Malaysia. di Malaysia. Ih, hebat. Dan Rey ini juga sempat viral juga sampai orang barat chat ya. Aduh. Ya Rey. Konten kreator Rey. Ya. Kadang-kadang Rey juga ada kelola YouTube ya. Ya, ada lagi kelola YouTube. Oke, itu YouTube-nya segmennya apa? YouTube segmennya ya bisa dikatakan kita travel, jalan-jalan, bermain. Ya, Oke. kita memang konsepnya memang kita bermain. Kita bermain ya kalau sampai di lapangan kita bahas konsep di lapangan langsung turun. Pas turun bermain kayak cuma mancing. Apa ya, Oke. misalnya hal yang absurd orang biasa lakukan. Kesehariannya mancing apa semua. Dan itu ada banyak yang nonton juga ya. Alhamdulillah banyak. Itu Alhamdulillah. rekamnya tetap pakai HP. Rekamnya tetap pakai HP. Iya, iya. Tapi udah mulai naik belajar di PC di Adobe Premiere. Belajar Oke. di softwarenya Adobe Sudah Premiere. mulai ya. Mulai. Itu ada yang support kah Jadi support dari ya segi alat segi alat saat ini? saat ini ada. Wow. Segi alat baru komputer sih. Oke. Oke. Itu dari pihak mana?
Itu dari Like Indonesia. Dari Like Indonesia Iya. ya. Itu kontennya memang konten untuk Like Indonesia. Konten untuk Like Iya. Indonesia. Ah, Untuk ini Rey, untuk teman-teman di luar sana mungkin Rey yang tertarik ini dengan apa ya kehidupan seorang Rey, konten kreator ya kalau kita bisa istilahkan dan juga mungkin selebgram juga ya. Ya kalau ada tidak. teman-teman di luar sana Rey yang pengen coba-coba nih untuk membuat konten-konten seperti itu untuk mencari peruntungan contohnya di YouTube atau Instagram dengan modal handphone. Kira-kira Rey ada tips-tips apa nih? Ya untuk memulai kita butuh keberanian. Ya, kita untuk keberanian siap-siap ya, dari netizen kata-katanya. Pokoknya Oh mau gitu. jelek, mau bagus itu ya tergantung dari matanya para penonton. Intinya Oke. berkarya saja apa adanya. Bisa itu pasti. Pasti ada yang bilang bagus. Pasti ada yang bilang jelek. Itu sudah pasti. Iya. Pasti sekali. Sekarang juga bikin konten dia bilang ih Rey konten tidak menarik. Ya tidak urus sih. Sebenarnya saya berkarya untuk diriku sendiri. Oke, gitu saja. Dari mental ya Iya Rey sih ya. dari mental. Kalau memang ada yang tidak suka, ya bodo amat. Oke. Kalau ada yang tidak suka ya nggak usah lihat coy. Skip aja. Ya, That's a matter of process ya. Iya, Itu hanya terkait proses ya. sebenarnya terkait Masalahnya hanya proses. proses. Untuk masalah hasil ya Hasil. itu akan terus improve. Yo, Yo, Rey ini sudah banyak followersnya apalagi di Instagram. Ya. Sudah ada yang tagate kah? Persoalan kayaknya ini persoalan cinta kayaknya ini. Itu belum sampai. Ih. Tidak ada. Perlu saya perjelas, Rey ini sudah punya pacar. Wih, hawa diulek sampai di situ. Soalnya ini privasi sebenarnya ini. Tapi kita bongkar lah, tidak ada pacar. Sekarang yang lagi jomblo. Lagi coy. jomblo Siapa ya? tahu yang mau mendaftar? Boleh. Ih. Mana Instagramnya Rey supaya makin banyak di sini Follow. ya. Oh, di sini ya. Follow Ronaldo Rey. di sini. Follow Di Ronaldo MTH. Instagramnya Rey. Jadi untuk teman-teman, Rey ini orangnya apa ya, terbuka, tidak sombong. Dan Saya pernah dikatain sombong. Oke. Serius, semenjak saya mungkin pertama sama teman-teman konten kreator. Pertama awalnya main HP, sementara main HP, tiba-tiba saya ke Palu, pas sampai di Palu, dorang lihat sudah saya meningkat, sudah main di komputer, sudah buat konten YouTube, maksudnya saya meningkat. Dorang jat saya sombong. Sempat hapus semua postinganku di Instagram, sempat hapus sampai foto profil, makanya saya mau hindari semua dari kata-kata itu. Sempat cuman ada teman di Bang Rey, jangan hapus Rey, minta tolong sekali nih. Biarkan saya dorang itu, jangan pandang dorang, jangan lihat dorang. Kau berkarya bukan untuk dorang Rey, untuk dirimu sendiri. Emang kayak angkat ulang, kayak kalau kita angkat orang musuh kok Rey, nggak bisa. Jadi saya angkat ulang itu konten. Saya kasih dat ulang di galeri Instagram. Kayak siap-siap lah netizen hujat. Oke. Berarti ya itu apa ya? Proses kedewasaan sendiri juga Iya sih. Ria. Betul. Oke, jangan mengalihkan Ria. Jangan mengalihkan. Kita tidak. Oh, berarti Ria ini jomblo ya saat ini. Jadi teman-teman, kalau terus video memang oke, mantap. Aduh, jangan sampai besok-besok pas publish ada yang ada yang report ini kayak kontennya kontes bilangnya hoax. Hoax. Berarti memang jomblo saat ini. Jomblo. Oke. Dari sekian banyak followers berapa kalau untuk pribadi Rey di Instagram? Untuk pribadi 6.000. 6.000 ya. 6.300. Wow, lumayan 6.300 itu masa Iya. seorang saja tidak ada yang ngefans ya. Ada orang yang ngefans contohnya. Ada sih. Pernah ada. Beberapa Itu bagaimana sih. ceritanya? Tiba-tiba saya upload story foto. Karey sama kemarin saya ketemu dengan Karey. Kemarin saya ketemu dengan Karey di Bundaran Cingke. Cuman saya malu tuh gue Karey, padahal saya mau foto sama Karey. Iya be, malu saya. Tiba-tiba Dan itu laki-laki. Perempuan lah. Oh, perempuan. Kaget saya, kaget. Perempuan kayak saya yang di story gitu minta tolong ya, kalau ketemu saya tegur lah. Tegur saja kasihan ya. Kurang temanku, saya cari-cari teman. Apalagi sekarang jomblo ya. Oh iya Rey.
Menarik sekali Rey ya, asik sekali dengan Rey ini. Eee, apa ya, kalau bisa saya bilang sosok yang pemuda yang inspiratif dan juga energik juga ya. Banyak kegiatannya dan itu semua positif. Banyak di luar sana Rey, kenapa ndak memilih lanjut di balapnya? Ih, memang balap pertama cuma ikut-ikutan, Ikut-ikutan ya? ikut-ikutan 3 kali ikut balap, ternyata balap cuman Iya, cuman spending time ya. time gitu sih. Ih, Iya, tidak banyak karena di luar sana Rey, oke saya minta maaf ya mungkin, tidak bermaksud mengatakan seperti ini, hanya sekedar pembelajaran ya. Banyak teman-teman kita di sana yang mungkin putus sekolah, terus, tidak mampu bangkit Rey. iya, Dari keterpurukan itu, lantas memilih jalan-jalan yang mungkin kita anggap itu tidak tidak sepantasnya. Kalau dari Rey sendiri sampai, saya harus begini, itu bagaimana Rey? iya. Ya, ih, saya tidak tahu jawab yang begini serius. Sumpah. Sumpah diulik bae-bae, sumpah. Iya Rey, banyak teman-teman di luar sana ketika sudah putus sekolah, itu Hmm. bahkan sudah tidak punya energi untuk melakukan hal-hal positif. Ini berbeda dengan Rey, ini hal yang unik loh. Kita bisa lihat orang yang hanya sampai kelas 2 Rey ya, Nah, itu tapi mampu berkarya begitu. ya sih mungkin dari sisi pergaulan memang saya bergaul dengan orang-orang yang memang orang ada. Saya kasihan dengan saya setiap bergaul dengan dorang, iya mata dari Mhm, bisa saya beli, dorang bisa beli. Nah dari oke. situ saya sudah mulai, apa yang harus saya buat ini? Apa yang harus saya lakukan ini supaya saya bisa kayak dorang? Masa dorang bisa bisa Mhm, tidak bisa beli? Apa sih yang harus saya lakukan? Ya coba-cobalah bermain di Instagram. Wow ternyata ya, hasilnya wow seperti mantap. disampaikan tadi ya, Iya, jadi tidak memilih jalan-jalan pintas jalan seperti hal-hal pintas yang negatif ya. tidak sama Oh, sekali. Jauh jauhi, jauh ya. jauhi. Yang putus sekolah jauhi. Putus Oke. sekolah jangan bikin terus. Ada rencana lanjut karir? Ada sama iya be. Sebenarnya keinginan lanjut ada sekali. Keinginan lanjut? Iya, Ada ya? menyesal sama sekali, menyesal berhenti sekolah, serius menyesal sekali. Iya. Kelas 2 atau berhenti, nggak tahu apa yang mau dilakukan, mau lamar kerja nggak punya jasa. Sekarang orang lamarnya harus butuh jasa. Ih, Ya ini sebuah pembelajaran ya, dan, Ria ini termasuk orang yang beruntung ya, karena dari keterpurukan itu dia mampu untuk bangkit ya, kalau saya bisa katakan seperti itu. Dan ini sangat inspiratif teman-teman ya. Ini sangat inspiratif dan semoga saja, cita-cita yang, mungkin dicita-citakan oleh Ray ini bisa terwujud. amin. Dan ya kalau saya bisa katakan, untuk dari segi pendidikan formal, ya dibanding dengan Ray yang sekarang saya rasa cukup kompetitif ya teman-teman ya. Karena di luar sana bahkan banyak yang jurusan-jurusan apa, yang membidangi hal-hal seperti media seperti ini yang bahkan ya Ray ini bisa lebih kompetitif ya ketimbang mereka. Betul tidak Ray? No comment. No comment. Tit kalau gitu. Tit. Ray kalau dari orang tua Ray, dengan aktivitasnya Ray saat ini? Ya dari orang tua tanya-tanya siapa sih aktivitas Heeh, mereka kenapa bisa maksudnya kenapa tiba-tiba cuman kerjaan tidur, main HP, kenapa tiba-tiba bisa menghasilkan. iya. Orang tua pasti kaget, tiba-tiba ini ada sedikit rezeki. Terus tiba-tiba, "Hasilnya dari mana nih, Rey?" "Apa kau nih, Rey?" Oke. Ya orang tua sudah pikiran negatif. Ngepet atau apa? Ih, tit. Jadi sampai orang tua pikir negatif, "Jangan-jangan kau, Rey, jangan-jangan." Saya bilang, Mhm. tidak." Saya bilang, "Saya kerjaku di sini di HP." Kerja Oke. di HP menghasilkan, jadi saya tahu ini kerjaku. Orang tua tidak paham. Saya bilang, "Kalau bisa ke Palu," saya dulu. Terus saya Mhm. izin sama orang tua ke Palu untuk misalnya untuk biar fokus lagi di Oke. sosial media. Ya alhamdulillah bisa fokus sama di Palu, ya bisalah untuk orang tua. Jadi orang tua sekarang jadi bahkan bisa, share ke orang tua juga ya Bisa, sekarang ya? alhamdulillah sih. Wow. Ya walaupun tidak seberapa. Ini bisa jadi apa juga ya, pembelajaran untuk orang tua di luar sana yang selalu tegur anak-anaknya, "Main terus HP." Iya, bisa jadi. Iya, Ternyata saya kemarin pertama sebelum ditahu apa nih, heeh, kerja di HP, pertama bilang, "Main HP terus, basapu mhm, kata, main HP terus, cuci piring sana."
Emang Heeh. main HP terus. Ya, tiba-tiba ini mah hasil dari HP-ku. Saya kasih ini mah hasil dari HP-ku. Wis. Ih, Jadi mantap lah. orang tua sekarang apa ya, senang ya, mendukung ya. Mendukung sekali. Sempat juga Alhamdulillah. saya bilang semua orang tua, saya bilang saya izin resign main HP. Saya izin resign kerja di sosial media. Orang tua bilang jangan, Oh lanjut begitu. terus saja. Lanjut terus. Tapi saya mau jaga orang tua. Cuman saya bilang gak usah kerja sini terus. Memang saya di Palu terus, nggak bisa lihat orang tua karena saya anak paling bungsu. Semua kakak-kakak di luar. Jadi orang tua bilang lanjut terus saja. Nggak apa-apa aja. Bilang gitu, nggak apa-apa. Gitu deh. Makasih. Semoga ya. Semoga nanti karya-karyanya Ray ini makin viral lagi, makin kreatif dan makin apa ya kalau bisa, makin baik lagi ya ke depannya ya Ray ya. Dan peluang-peluangnya siapa tahu di luar sana yang pengen endorse ya. Hubungi saya. Ya, endorsement sekarang bagaimana Ray? Lancar. Sekarang alhamdulillah lancar. Oke. Ada beberapa perusahaan kontrak ke orang. Wow. Itu perusahaan apa semua? Kayaknya Tit saja. Oh, Tit. Oh iya, karena kita tidak di-endorse ya. Tidak di-endorse ini. Bocoran Ray. Itu bergerak dalam bidang apa? Perusahaannya? Otomotif atau apa? Otomotif banyak sih. Ada di otomotif, ada di untuk fashion. Itu kontraknya per bulan. Itu di Toli-Toli atau di Palu? Itu di Palu. Tapi Palu menjangkau seluruh akun. Jadi misalnya dia backup ke seluruh akun. Seluruh akun di Sulteng. Bocoran per endorsement? Siapa tahu Potes mau endorse tuh. Supaya Potes sudah tahu ini. Oke, kalau untuk Palu sekali posting, sekali posting 150.000. Wow. 150.000. Ada sih red cardnya, kalau mau nanti dikirim red cardnya. Oke. Kalau untuk Toli sekali posting dia 100.000. Nanti kalau mau hubungi saja Like Tolis. Oke. Siap. Semoga makin berkembang lagi Like Tolis ya. Keren. Like Tolis sekarang itu apa ya? Jadi wadah dan kanal informasi teranyar dari segi sosmed Instagram. Saya kemarin coba-coba mau buat yang begitu, gagal bro. Tapi udah banyak kok fotonya, foto dan videonya Om Alvin di-upload. Makanya Om Alvin itu saya sematkan di Instagram itu nggak. Kalau dia kita posting pasti masuk notifnya. Alvin Anwar _ sedang memposting foto baru. Langsung saya cek. Pasti fotonya keren. Mana Instagramnya Alvin? Keren kontennya ini Alvin Anwar. Apalagi dia bergerak di pendidikan. Coy. Kadang kalau bincang-bincang tanpa baku patende itu. Saya di patende. Dari sebelum mulai sesi ini saya sudah di patende memang. Oke Ray, terakhir Ray. Apa rencana ke depannya yang mungkin Ray pengen sekali buat? Ini yang dekat-dekat. Rencana ke depannya ya saya cuma mau ingin buat tim konten kreator. Oke. Tim konten kreator yang bergerak di desain, videografer, fotografer, sama kumpul dalam jadi industri kreatif. Mungkin intinya ada teman-teman yang pintar menyanyi tapi tidak ada wadah. Itu kita mau angkat semua. Ada teman-teman jago di foto tapi tidak ada wadah. Dia cuma di situ terus, kita angkat semua sampai keluar. Dari segi dukungan Ray, siapa tahu di podcast kali ini ada teman-teman atau bapak-bapak pejabat ya yang terkait yang nonton. Mungkin Ray ini dan teman-teman konten kreator ya, saya bisa istilahkan seperti itu. Agar supaya berkembang lagi Ray, tentu ada yang ingin disupport atau gitu ya. Dari segi apa kira-kira Ray? Astagfirullah. Saya terjawab. Wah, Ray ini ternyata kalau berbicara tentang kebutuhan orang lain, dia mampu lancar menjawab. Kalau kebutuhannya sendiri ya, ini salah satu orang yang mau bangkit sebenarnya ya. Tidak terlalu muluk-muluk untuk disupport. Buktinya dia sulit menjawab guys. Sulit sekali. Mau disupport lo ini, kira-kira dari segi apa Ray? Segi alat ya tentunya ya. Dukungan terutama dari dua orang tua. Kedua orang tua tentunya. Dari pemerintah Ray hanya itu saja. Segi alat
mungkin segala nanti konsep biar kita yang atur. Oke, dan siap bekerja sama juga Siap ya, dan bekerja sama. buktinya motivasinya memang dari awal untuk membesarkan daerah. Cuma carikan daerah. Itu pasti. Oke. Gokil nggak? Iya, gokil. Soalnya Toli-Toli tidak kalah jauh sama Heeh. indahnya yang ada di luar sana, coy. Ya, Toli-Toli ini ada videografer, ada fotografer, ada desainer yang tidak kalah jauh, coy, kreatif dari kreator-kreator lain. Wih, buktinya buktinya satu. buktinya buktinya sampai ke Palu ya. Buktinya satu. Oke. Jadi buat podcast. Siap. Jangan lupa nonton, coy. Like, Siap. subscribe. ya. Ya. Thank you bro Jadi host. untuk menyudahi pertendian ini. Terima kasih Bapak Rinaldo sudah mau datang dan menyempatkan hadir. Terima kasih juga sudah diundang. Siap. Ditunggu karya-karya berikutnya Siap. dan semoga makin sukses tentunya. Amin. Oke, terima kasih banyak bro. Kita tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, Iya cocok. cocok.